Dan lu sendiri itu memilih bahwa lu pengennya daring kayak gitu. Daring terus gitu. Bukan. Lu salah persepsi nih. Gue jelasin. Bukan gimana? Hey you, what's up? Bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi sampai malam. Dan selamat datang di podcast SMA Negeri 11 Banjarmasin. Bentar. Oh, semasa punya podcast. Sejak kapan? Ya sejak ini dong. Sejak ada lomba ini. Emang ini apa sih? Ini apa? Ini lomba yang diadakan oleh SMA Banua. Oh, bagus sih, bagus. Bagus kan? Bagus. Dan untuk viewers, bantu kami dan like sebanyak-banyaknya supaya bisa menang. Ya, jangan lupa ya, teman-teman semua. Oke. Dan perkenalkan diri dulu ya kan? Bisa. Oke. Perkenalkan, nama saya Michael William Sihombing, di sini sebagai pembawa acaranya nih yang pertama kali. Dan ini bintang tamu kita, dan katanya dia sedang nyalonkan nih guys. Iya. Nyalonkan apa tuh? Kita tanyakan aja dulu. Jadi perkenalin dulu nih, nama gue Prayoga Bro Raffi. Kalian bisa manggil aku Raffi. Jadi kalau menurut kata Michael tadi aku nyalonin. Jadi aku tuh lagi nyalonin jadi wakil ketua OSIS gitu di sekolahan. Wah, mantap. Siapa tuh ketuanya, calonnya? Aduh, kalau ketuanya itu gak usah lah kita bahas. Oh, iya, gak usah ya. Gak perlu bahas ketuanya itu. Udah. Oke. Udah bagusan aku daripada ketuanya. Oke. Gak perlu ada ketua sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya kita di sini nih mau apa sih? Podcastnya ini isinya mau ngebahas soal aku yang nyalon atau ngebahas soal ini nih? Oh, yang jelas kita akan bahas soal ini dong. Oh, ini kan intinya. Oke. Jadi gimana nih? Apa yang harus kita bahas dalam Science and Culture Banua Expo 3.0? Iya, dari tema. Temanya itu tentang siswa yang produktif, kreatif, dan inovatif. Di masa seperti sekarang ini ya. Oh iya, betul sekali. Dan untuk subtemanya kita ngambil sekolah daring versus sekolah luring. Wah, bener banget tuh. Iya, itu kan banyak pro kontra itu kan. Iya, itu kalau kita ambil tema yang itu bakal panjang, mungkin bakal panjang banget pembahasannya. Karena pasti banyak pro, ada yang kontranya. Oh gitu ya? Iya. Kayak aku sendiri nih, aku lebih pro-nya ke luring sebenarnya. Oke, pro ke luring ya? Iya. Oh iya. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke daring. Kenapa sih? Apa enak ke daring gitu? Apa enak ke daring? Ya gimana ya? Kalau daring itu kita memiliki lebih banyak quality time dengan keluarga. Yang pertama. Terus yang kedua itu kita itu kayak untuk nilai, jujur, sebenarnya waktu luring, waktu offline, ranking gue tuh bisa dibilang ya di bawah lah. Ya tapi semenjak daring ini meningkat loh bro. Meningkat gimana tuh bro? Kok bisa? Kok bisa? Ya gini, kita jujur aja ya. Ya jujur aja ya. Cuman kan? di sini nih. Ya, cuman di sini. Ya, kita jujur aja ya. Kalau waktu belajar itu kan banyak, kita bisa ngambil di mana-mana pun di Google, apalagi pas saat ulangan. Tapi kayak gitu bukannya curang, bro. Itu bukannya juga kecurangan gitu dalam ulangan. Itu sama aja kayak nyontek loh. Wah. Selama enggak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat, bro. Iya, oke. Kok jadi terlihat Anda yang membawa acara ya? Jadi saya ditanya terus. Oke, saya balik tanya. Tadi katanya bro kita ini lebih suka luring. Apa tuh alasannya tuh? Bisa diutarakan kan? Gini, kalau kita belajar luring itu kan pertama yang jelas kita bisa ketemu teman-teman nih. Kalau kita ketemu teman-teman, kayak belajar kita tuh bakal lebih semangat. Oh, mood boosting gitu ya? Iya. Oke, mood boosting. Atau teman-teman apa doi? Teman-teman. Oke, teman ya. Oke. Yang kedua, kalau kita nggak paham gitu, kita bisa lebih mudah gitu tanya ke gurunya. Coba kayak sekarang ini lagi online gitu.
kamu sendiri aja pasti ngerasain kan kalau nggak paham susah nanyanya ke gurunya secara langsung gitu. Oh iya sih, ya benar. Benar. Ya sama kayak kalau sekolah luring itu kan ada jamnya sudah ditentukan gitu. Jadi kita bisa ngebagi waktu lagi buat yang kapan buat belajar sama kapan buat keluarga, nggak kebagi-bagi karena udah terbagi waktunya. Udah pas ada takarannya masing-masing gitu. Oke, kapan membagi? Berarti bisa cerita dong nih di rumah. Kok bisa cerita? Bukan kok bisa cerita, maksudnya gini. Gimana sih kesehariannya di rumah? Jadi sih, memang bro ini ada kendala masalah membagi Waktu kah? ya jelas lah itu pasti kendala semua orang kalau nggak bagi waktu itu. Kayak Oke. kalau kita sekolah kan kita bisa sampai dari pagi jam 8 gitu udah pasti di sekolah udah mulai belajar sampai jam 4 sore. Itu tuh kita pasti belajar, fokus buat belajar doang. Dan setelah itu baru bisa kita ngelakuin hal kegiatan-kegiatan lainnya. Coba kayak sekarang, apakah kita bisa gitu? Kayak kita mungkin bangun emang tetap kayak biasa jam 7 mungkin bangun. Tapi apakah bisa kita dari jam 8 sampai jam 4 itu cuma buat belajar, nggak yang lain, kegiatan yang lain-lain gitu? Oke. Kegiatan yang lain ya? Kegiatan apa tuh bro? Ya kegiatan kayak biasa lah. Ya biasalah itu. Biasalah. Oke, kita lanjut nih. Kan gini, kenapa lebih suka luring? Soalnya kan banyak keuntungan juga di daring kan. Kayak gini. Keuntungannya gini. Mana lu? Bukan itu. Kayak gimana maksudnya? Bentar dulu, kita cari dulu ya kan. Kapus kayaknya bro. Udah, kita langsung bahas ini aja. Bagaimana menurut pendapat bro kita nih kalau tentang ini? Di tengah pandemi siswa Indonesia itu ada prestasi kejuaraan debat internasional. Tapi kan itu cuman kayak beberapa siswa doang. Gak semua siswa di Indonesia bisa sekreatif mereka, bisa seproduktif mereka dalam berkegiatan gitu. Kayak contohnya aja nih, aplikasi TokTok. Oke. Kayak dari situ aja semenjak pandemi gini, kayak banyak siswa-siswa sekolah itu tuh kayak banyak yang menyalahgunakan aplikasi itu. Aplikasi yang awalnya buat hiburan, buat kayak cuman hiburan doang, sekarang malah kayak buat joget-joget kayak gitu. Apalagi banyak juga yang joget-joget pakai baju sekolah. Bahkan ada loh, aku pernah lihat itu tuh siswa SMP gitu nginjek-nginjek rapot gara-gara nilainya jelek pas pandemi kayak gini. Oke. Gak semua sih, mungkin banyak yang kayak gini, tapi gak sebanyak yang kayak gitu. Gini. Menurut gue ya, kata orang, kita itu dilahirkan pasti ada kemampuannya masing-masing dan gak ada yang bodoh. Tinggal tergantung personality orang itu masing-masing. Gitu kan? Nah, terus kenapa sampai bisa terjadi masalah seperti yang bro sebutkan tadi itu? Itu tuh kan karena personality-nya yang bisa kejadian human gitu. error. Iya. Ya kayak gini. Kan kalau kita sekolah secara luring gitu kan, di sekolah itu nggak hanya diajarkan cuman ilmu secara dasar pendidikan gitu doang, tapi juga diajarkan yang namanya adab dan sopan santun. Karena sekarang kita di rumah aja gini, kita tuh cuman kayak belajarnya cuman yang ada pendidikannya doang, nggak ada tuh sopan santun, adab itu nggak ada yang ngajarin gitu kalau di rumah. Bukan nggak ada sih, memang ada orang tua yang ngajarin, cuman kurang, nggak kayak di sekolahan. Kurang ditegesin gitu ya. Iya. Oke, namanya juga kan orang tua sayang. Iya. Seperti itu ya. Oke. Bentar. Boleh diminum gak nih? Ya boleh lah. Boleh minum. Minum. Minum bareng dong. Oke. Gak ada di endorse kan ini? Gak ada di endorse kan ini? Ya enggak ada lah. Kirain gitu.
lagi padang gurun. Coba lihat bro, kamu cari ada kasus di mana bahwa siswa yang bunuh diri gara-gara pelajaran online. Coba cari, silakan. Emang ada gitu? Ada. Wah, Baru aku baca beritanya. Baru tahu gue. Baru aku baca beritanya bro. Cuman gara-gara kebanyakan tugas gitu dia jadi sampai bunuh diri. Apa tadi? Siswa yang bunuh diri gara-gara sekolah online. Nah itu. Oke, ini ya kita ambil yang dari CNN Indonesia aja kali ya. Karena terpercaya, asik ya. Iya. Oke nih. Siswa sebut KPAI sebut siswa bunuh diri diduga banyak tugas sama PJJ. Aduh, sensor. Cheat. Oke. Coba baca beritanya. Coba silakan baca beritanya. Oke. Komisi Perlindungan Anak KPAI kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang siswa Madrasah Sanawiyah atau MTS di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara berinisial AN berumur 15 tahun yang diduga melakukan bunuh diri. Waduh, ngeri juga ya. Bener. Tapi tunggu bro. Gini, gue mau nanya nih. Kalau dari pendapat lu sendiri nih, kalau ngeliat kayak gini gimana sih? Miris bro. Miris. Kayak gimana ya? Emang banyak sih yang kayak kontra sama sekolah online kayak gini. Cuman ini nih biasanya kayak cuman apa sih istilahnya itu? Dari sekolahnya itu kurang memberikan kelonggaran. Oke, jadi maksudnya bukan sepenuhnya salah sekolah juga nih. Ya, mungkin bisa juga salah dari siswanya itu yang nggak ada ngelapor gitu ke sekolahnya. Kan biasanya tiap sekolah tuh udah ada kebijakannya masing-masing. Tapi bisa gini juga loh bro. Guru itu sebenarnya ngasih tugas nggak banyak, cuman muridnya ini loh yang berleha-leha, dapat tugas nanti aja, sampai menumpuk kian kemari, lalu beralasan. Itu gimana bro? Ya, numpuknya itu kan biasanya ada yang emang sengaja numpuk, atau ada yang emang numpuknya itu gara-gara ada kerjaan bro. Okay. Kan sekarang ini gara-gara pandemi kayak gini kan ekonomi seluruh orang nih, nggak cuman satu atau dua orang tapi semuanya itu terdampak. Jadi sampai ada yang harus anaknya itu ikut kerja sama orang tuanya buat ngebantu. Iya sih benar. Kalau memang untuk yang dalam kondisi seperti itu ya nggak bisa diapa-apain juga ya kan. Iya ya, gimana? Namanya juga kondisi yang pandemik kan kayak gini nih. Kayak gitulah. Tapi kalau gue mau nanya lagi nih, kalau menurut pribadi lu sendiri nih, ngelihat orang anak-anak yang berleha-leha tadi, misalnya nongkrong, yang harusnya disuruh diam di rumah, malah keluar nongkrong tuh gimana? Itu kan balik lagi ke kebijakan sekolahnya masing-masing. Kan emang ada sekolah yang kayak nerapin kayak memang harus gitu, sesuai walaupun beda kondisi tapi tetap jamnya tuh ada yang ngatur, jam 7 atau jam 8 sampai jam berapa gitu harus stay online gitu. Oke, berarti tergantung kembali lagi tergantung ke sekolahnya, kebijakan sekolahnya masing-masing gitu. Tergantung kebijakan ya. Oke, jadi dari semua yang kita omongin ini tadi, pilihan Bro Raffi ini apa nih? Tetap milih luring apa daring? Ya jelas masih tetap milih luring lah. Kayak gimana ya? Kalau kita luring itu kan lebih enak gitu daripada daring. Pertama juga kita nggak perluin kuota. Oke.
Nggak perlu ya. Sayang juga gue tanya gitu. Walaupun kemarin dari pemerintah itu ngasih kuota gratis, cuman kayak sekarang udah nggak ada lagi juga gitu bro. Nah, Kan lebih enak kalau gitu, kan lebih enak luring aja sekalian. iya benar. Tapi ada dengar-dengar katanya itu kan kenapa diberhentikan karena penyalahgunaan kan bro. Kan itu tuh bisa kan bro diatur buat aplikasi-aplikasi yang digunakan di pelajaran itu aja. Iya sih, benar juga. Ya, tetap kembali kepada muridnya juga. Tetap ya? Kembali kepada muridnya. Iya, kan kembali. emang disediain buat belajar gitu. Iya, benar. Jadi kesimpulannya Tetap luring lah. tetap luring. Iya. Oke lah. Boleh juga. Kalau kamu gimana? Gue Tetap daring apa mau berpindah ke tim luring nih? kalau kita daring aja lah. Kenapa masih tetap keke gitu? Tetap bertahan di daring gitu. Daring. Gini loh. Kalau gue pribadi enak daring. Soalnya gimana ya? Kita itu kalau belajar, kadang kalau kita belajar sama guru itu kan cuman apa yang dapat dari guru sudah kelar itu aja. Sedangkan kalau kita daring, kita bisa ambil referensi dari sini, situ. Bentar gue potong nih ya. Oke. Walaupun kita luring gitu kan ada waktu namanya waktu istirahat. Kalau kita emang mau cari referensi lain kan kita bisa di waktu itu cari referensi lainnya. Bukankah siswa kebanyakan siswa berprestasi itu lebih kayak keangkat, bisa lebih kelihatan kalau luring, bukannya pas daring. Pas daring ini malah kebanyakan rata-rata siswa yang biasa aja awalnya pas luring malah kayak ke up gitu pas daringnya aja. Kayak udah kelihatan gitu. Kalau dia pas selama daring itu ada kecurangan itu tadi kayak yang lu sebutin di awal gitu. Oke. Tapi gini loh. Kata lu tadi pas istirahat bisa belajar gitu kan. Jadi gini. Istirahat itu sebenarnya kalau gue sendiri ya. kalau jam istirahat itu gue pakai buat nge-refresh otak gue gitu. Nge-refresh diri. Supaya kan gak mungkin kita tuh full dari kita masuk jam 8 kan? Jam 8 kita full sampai jam 4. Jam istirahat kita pakai buat belajar juga. Kan gak mungkin. Itu pasti otak tuh kayak you know lah. Kan selama itu kan pasti ada aja gitu jam kosong walaupun kayak cuma 15-20 menit bro. Kan di waktu itu tuh kan di jam kosong itu bisa buat cari referensi-referensi lainnya. Masih kayak ada kemungkinan bahwa dalam sehari itu ada pasti jam kosong biasanya. Walaupun cuma kayak sekitar 15-20 menitan. Iya sih, benar. Cuman gimana ya? Kadang itu memang gak ada jam kosong itu gimana kalau menurut lo? Gimana? Kan kata lu kadang ada jam kosong. Ya. Kalau memang gak ada jam kosong gimana? Ya kalau emang gak ada jam kosong dan lu belum paham kan lu bisa langsung tanya ke guru yang bersangkutan. Oke. Kalau bisa kayak minta jelasin, mungkin kayak pak gurunya atau bu gurunya, Pak, aku belum paham, saya belum paham sama materi yang Bapak kasih. Boleh lebih diperinci lagi kah Pak? Atau Bapak bisa ulangin lagi kah materinya gitu. Kan kalau kita bilang kayak gitu ke gurunya, pasti guru itu pasti bakal ngertiin lah, pasti bakal ngulang atau bakal ngejelasin lagi gitu. Oke. Sedangkan lu kalau secara daring nih, kita lihat nih, apa ada siswa yang nanya ke guru? Apa ada? Menurut pandangan lu aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah cari yang lain. Teman sekelas lu. Teman sekelas nih? Ada nggak yang nanya gitu? Kalau dari teman sekelas nggak ada sih. Memang nggak ada. Gak usah kita cari jauh-jauh, kita cari yang deket aja. Ada gak? Pasti beda kan sama pas luring. Secara kalau pas luring, kelas lu pasti ada yang nanya kan. Tetap kalau gurunya jelasin. Itu bedanya bro. Iya, benar sih, benar. Cuman ya gimana ya? Kalau gue tuh memang lebih enak itu daring loh. Emang enak sih, enak di rumah gitu kan. Ya kita bisa menentukan sendiri belajarnya tuh sambil ngapain. Bisa belajar sambil ngopi, ya kan. Emang bisa sih. Bisa kayak kan? Sambil makan mungkin gitu kan. Tapi lu mau belajar atau mau santai-santai sih? Nah,
Lu mau santai mau makan gitu atau mau belajar gitu? Gini bro, kadang beberapa orang itu kita, kalau gue nih ya, Iya. lebih enak belajar itu sambil santai daripada tegang. Gini, kalau gue tegang, makin tegang gue, makin garing masuk, bener. Kan juga tetap kalau lah. Jadi kalau gue santai, minum kopi sambil makan ya kagak makan yang makan berat juga, makan cemilan gitu kan. Ya semakin santai gue semakin ngalir gitu, makin enak juga dapat materinya. Kalau gue ya. Kalau lu ya. Iya. Kalau beda lagi sama gue bro. Kalau gue gak bisa kayak santai-santai gitu malah gak masuk. Harus kayak lebih kayak harus fokus sama pelajarannya gitu. Oke. Kalau sambil kayak makan-makan gitu, kayak gue gak bakal fokus gitu. Gak bakal bisa masuk pelajarannya. Susah gitu masuknya. Oke. Jadi kita beda nih ya. Iya. Oke, beda nih. Bentar. Tadi kan katanya susah masuk kalau nggak santai, nggak sambil minum kopi mungkin gitu. Ya. Emang lu kalau di kelas gitu? Kita kan tidak tahu. Sebenarnya kalau masalah itu santai itu kan nggak perlu minum, makan, nggak perlu kan. Suasananya aja bisa membuat kita santai. Sedangkan kalau di sekolah itu kan kadang kalau ada pas lagi denger nih temen jam olahraga teriak-teriak, sana sini, itu kan pasti kita yang denger tuh, apalagi kan gue sekolah raga ya kan, denger gitu pasti ini mau cepat-cepat selesai nih, jadi kayak denger itu sama denger guru menjelaskan tuh kayak terbagi. Kalau gitu berarti lu masih ada kangen-kangennya dong dengan masa itu. Pasti secara gak langsung lu kayak udah nyampein kalau lu kangen masa-masa luring gitu, secara masa-masa secara normal gitu, sekolah secara normal. Jujur ya. Kalau masalah dibilang kangen, pengen, pastilah. Cuman kalau dari tingkat enak mana dalam hal belajar, kalau gue sih lebih suka daring. Tapi feelnya kurang dapet loh. Kayak feel belajarnya itu kayak hilang gitu. Belajar sendiri sama belajar bareng tuh beda banget, sumpah. Oke. Ini belajar barengnya ini bareng temen kah? Bareng temen lah bro, bareng temen sekelas. Temen. Siapa tahu ada mood boostingnya kayak doi gitu kan? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Yakin enggak ada nih? Aman. Aman. Oke, aman. Siap. Gitu ya? Oke. Mungkin kesimpulannya aja nih, kita beda pendapat ya kan? Beda pendapat lah, jelas. Tapi gue masih pengen gitu bikin lo sependapat sama gue. Tetap gue tetap kuat dalam pendirian gue. Apa yang bikin lo kuat banget itu tuh apa sih pondasinya gitu? Pondasinya? Apakah belajar dengan cara yang santai tadi pondasi lo, atau ada yang lain, atau lu mungkin bisa belajar ke rumah gebetan lu mungkin? Oh. Ya kalau gebetan kayaknya enggak ada. Jadi kita yakin belajar sendiri aja itu sudah gimana ya, tenang. Minding gue tuh kayak berarti lu kayak lebih ke introvert ya orangnya bro? Oh enggak juga sih. Kalau dibilang introvert enggak juga. Dibilang introvert enggak juga loh. Gitu ciri-ciri introvert loh bro. Hah? Gitu ciri-ciri orang introvert. Oh enggak, introvert tuh gini. Introvert itu kalau menurut gue ya, introvert itu kalau lu kayak gak berani gimana bro? Bicara di depan orang atau berekspresi di depan orang. Introvert gitu. Atau lu kayak punya dikit teman lah. Ya intinya gak nyaman kan sama orang-orang banyak. Ya itu sama kayak lu bro. Wah beda dong ya, kan maksud gue ini kan ya, dalam hal belajar. Ya emang secara gak langsung bener. Kalau lu gak, walaupun lu gak ngakuin lu introvert, lu itu kayak udah ngasih tanda bahwa lu itu introvert. Emang sih bener, orang-orang, berapa orang introvert ini emang lebih nyaman kalau daring. Tapi pikirin juga lah sama yang extrovert gitu. Orang-orang yang nggak bisa kalau sendirian. Orang-orang yang cuman bisanya pasti rame-ramean gitu bro. Tunggu bro. Ada yang bilang katanya nggak bisa rame-rame gitu kan? Nggak bisa sendirian, mesti rame-rame. Tapi gini, gue kan dulu waktu luring nih, ada tugas kelompok tuh rame-rame kan. Yang kerja itu pasti cuma 1-2 orang bro. Itu rame-ramenya tuh rame-rame berteman, apa rame-rame untuk memang dapat materinya gitu.
Gini, gue jelasin ya. Oke, jelasin dong. Lu bisa dapat kelompok yang kayak gitu gimana? Dipilihin guru atau emang lu pilih sendiri? Kalau lu pilih sendiri, ya salah lu sendiri lah milih orang yang gak mau kerja. Lu kalau lu emang niat lu buat kerja kelompok itu buat ngerjain kerjaannya, lu pasti bakal milih orang-orang yang bisa ngerjain. Kalau emang mindset lo buat temenan doang, buat asik-asikan doang kerja kelompoknya, ya bakal kayak kasus lo lah. Lah, kan itu bukan gue, bro. Kan gue cuma mengambil beberapa kasus yang terjadi saat pembagian kelompok. Iya, itu kan itu rata-rata ada kemungkinan dia sendiri yang milihnya. Kan walaupun kayak misalkan guru yang milihnya, dia bisa protes gitu ke gurunya. Misalkan ibu gurunya ini yang ngasih orang-orang, dia bisa protes ke gurunya. Bu, saya nggak mau sama si A ini. Dia kalau kerja kelompok sama saya nggak ngerjain gitu. Kan bisa protes. Oke. Boleh lah. Terus gimana menurut lo kalau kan kata lu dari tadi lu ngomongin tentang negatif nih, tentang daring nih. Gimana kalau misalnya kan di pandemi ini kan kita itu dipacu untuk kreatif. Nah, pastinya tuh itu salah satu kenapa gue suka daring ini, bro. Kayak gimana ya? Kita itu kayak bebas berekspresi di sosial media. Jadi kita tuh bisa, kan gak hanya belajar kan kalau di sosial media, kita bisa juga mengembangkan skill kayak YouTuber atau TikTok. Itu kan kita bisa buat video kayak bukan memamerkan sih, kayak menunjukkan skill kita gitu lah. Tapi kita itu cuma beberapa orang, bro. Cuman beberapa, kayak dari 100% siswa yang kayak berpikiran kayak gitu, yang benar-benar ngelakuin itu cuman kayak kemungkinan 10-30%, bro. Sisanya tuh cuman buat asik-asik aja. Oh, jadi mindsetnya beda nih. Tetap beda lah. Oke, jelas. Oke. Jadi gue tarik kesimpulan aja kali ya. Iya, mungkin bisa. Jadi untuk daring dan luring ini ada plus minusnya. Pastilah ada plusnya tersendiri buat yang daring, ada minusnya juga. Begitu pula yang luring lah. Oke, jadi kita anggap seri aja lah. Kan ini kan bisa kita juga lebih masa itu. Tapi tetap lebih berpihak ke luring lah, bro. Kita tahan itu. Oke. Jadi setelah itu kita lanjut ke kesimpulan nih. Kan tadi itu sudah. Gak usah kesimpulan dulu, bro. Ini di sini tadi ada aku siapin artikel yang perbandingan antara dampak positif dan negatif. Oke, mana itu ya? Tadi udah aku siapin. Kayak nggak mau selesai Anda ya? Nggak mau saya. Yang ini kan? Iya ini mungkin ini. Yang ya itu. Di kelas dulu kalian dulu. Iya. Ini kan? Iya. Bawah lagi. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Itu kan udah banyak gitu, bro. Kayak bukan teman-teman sekelasku gitu. Tapi lebih ke teman-teman sekolah banyak yang tiba-tiba jadi kerja gara-gara pandemi kayak gini. Bantu orang tua dengan alasan bantu orang tua yang ekonominya lagi jatuh gitu gara-gara gini. Gimana tuh? Gimana Anda yang lebih berpihak gitu ke daring, gimana menanggapinya? Gimana ya? Kalau dari gua sendiri ya, melihat ini pasti miris lah, kasihan jelas. Ya mau gimana lagi kan, namanya juga dalam masa-masa gini kan. Ya kalau mereka memang mau membantu keluarga ya dipersilahkan lah. Paling tidak diminimalisir aja lah. Tapi ada juga loh, bro, orang yang putus sekolah bukan gara-gara dia kerja, tapi gara-gara dia pusing dengan tugas yang terlalu banyak dikirim tiap hari gitu. Loh tunggu dulu. Kalau masalah itu kan sudah kita bahas tadi. Ya tapi kan masih ada juga guru mungkin beberapa guru gitu yang ngasih tugasnya cuman ngasih tugas aja gitu, nggak
cuman kayak materinya cuman dikit tapi tugas terus dikasih, dan sekali ngasih tugas gitu mungkin emang cuma 5 tugas, tapi tiap satu tugasnya itu ada anaknya, bro. Oke, ada anaknya gitu ya. Ya sih, memang kalau masalah tugas itu tergantung kembali lagi ke guru-gurunya. Cuman memang kita nggak bisa juga menyalahkan gurunya, ya kan? Soalnya kita punya kurikulum dan itu pasti kita kejar, dan mungkin karena tujuan mengejar kurikulum itu tadi, maka dari itu guru di sekolah itu memberikan tugas itu ya mungkin memang agak banyak, ya, tapi itu ada tujuannya loh, pasti ada tujuannya di balik itu semua. Ya, yang pertama nih, karena kadang kita dikasih satu soal itu cuman satu nih, kan nggak mungkin dari materi yang kita pelajari cuman dikasih satu soal tuh nggak mungkin. Soalnya kayak gimana mau kita paham dalam hal materi kalau kita pelajari materi banyak tapi kok yang dikasih soal cuma 1 atau 2, kan nggak mungkin kan bisa, bro, dia nyari soal-soal lain gitu kalau emang dia nggak paham sama materinya. Ada loh orang yang cuman kayak dikasih satu materi terus dikasih satu soal dia langsung paham, bro. Gimana tuh? Banyak juga loh anak-anak yang kayak gitu. Nggak perlu, malah kalau dikasih tugas yang terlalu banyak gitu dia malah nggak paham. Bener, memang bener, memang ada beberapa orang yang kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, memang kita tuh memang harus kejar materi. Kalau materi yang nggak terkejar, siswa nggak paham, itu tadi. Ya intinya gini aja deh. Gue tetap di hati gue mendukung sekolah itu kembali luring, kembali offline, kembali sekolah seperti normal. Dan lu sendiri itu memilih bahwa lu pengennya daring kayak gitu, daring terus gitu. Bukan, lu salah persepsi nih. Lu gue jelasin. Bukan gimana? Lu dari tadi pengennya kayak gitu lah, udah jelas, sangat jelas sekali. Jadi gini, maksud gue tuh bukan ingin terus ini lanjut terus enggak. Ya. Maksud gue tuh, gue kan suka, bukan dalam artian suka daring itu kita akan terus lanjut terus. Ya konsisten lah, bro. Lu harus pilih salah satu, luring atau daring. Intinya gitu bisa, aja lah. Kan gini, tunggu gini. Kita ini kan bukan menunggu, kita kan mengikuti masa-masa ini. Kalau masanya masih pandemi, ya daring. Kalau nggak bisa offline, ya janganlah, daring aja dulu. Soalnya daring itu memang juga ada banyak plusnya gitu. Kan bisa pakai sesi, bro. Kayak mungkin wait memang bisa pakai sesi, tapi itu ada kemungkinan kecil bisa terkena loh. Tapi kan ada protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk pastiin siswa yang mau masuk tuh harus di rapid test dulu gitu, di swab test dulu mungkin. Wow. Dan sebelum masuk harus menggunakan masker, pakai hand sanitizer, terus cuci tangan, jaga jarak gitu. Itu ada kemungkinan yang akan terkena tadi itu akan mengecil gitu, bro. Jadi gini, bro. Kan ada biaya untuk kita rapid test atau swab. Bukannya pemerintah udah ngegratisin gitu, Bu? Ada rencana ngegratisin buat anak-anak sekolah gitu. Kan masih ada rencana. Ya kita tunggu aja lah kelanjutannya. Kita tunggu aja kelanjutannya. Dan satu lagi yang tadi kata bro kita ini yang katanya itu ada jaga jarak. Lah lu tahu aja lah anak SMA, sekali lu, bukan anak SMA aja ya, semua murid itu kalau lu suruh ke sekolah, lihat aja pasti aja kayak kan udah lama nggak ketemu ya kan, pasti woi hello itu dideketin loh. Iya. Bener tuh memang gue pernah lihat dan pasti dideketin. Tuh gimana menurut lo? Ya tergantung kesadaran masing-masing lagi sih itu, bro. Iya kan, ke pribadi orang masing-masing. Kalau emang mau cepet-cepet senormal-normalnya lagi, dia bakal ngikutin tuh namanya protokol kesehatan, jaga jarak itu tadi. Kalau emang dia kesuka sama daring itu tadi, mungkin dia akan tetap melakuin hal yang kayak lu bilangin tadi. Belum tentu gitu kan, bro. Masa orang-orang yang suka deket itu deket-deket pas lagi disuruh
kayak ngumpul tugas dan lain-lain itu pengen daring kan nggak mungkin. Tapi kalau dia emang pengen gitu, pastilah dia bakal jaga jarak gitu. Seenggaknya nggak terlalu deket dulu lah. Maksud gue gini, soalnya gue waktu ngumpul tugas nih, gue punya teman, pas dia disuruh ngumpul tugas, dia tuh nggak suka daring loh, nggak pernah suka daring. Cuman pas dia ketemu itu kayak, wah sudah sudah biasa tuh kayak langsung rangkul temen, kayak apa itu canda gurau kayak biasa, kayak sudah offline itulah, kayak sudah, wah ini masa ini sudah nggak ada gitu. Ya balik lagi, ya kayak aku tadi, balik lagi ke orangnya. Kalau dia emang pengen, dia nggak suka daring dan pengennya offline lagi, dia bakal ngelakuin tuh namanya protokol kesehatan kataku tadi. Kan udah kayak dari pemerintahnya aja udah kayak ngasih himbauan kalau emang siswa-siswa nih mau belajar secara daring lagi, secara luring lagi, sorry. Dia harus mengikuti protokol yang namanya protokol kesehatan itu tadi, bro. Oke. Tapi ngomong ngalah ya? Ya enggak lah. Oke, gak pernah ngalah ya. Ya udahlah, intinya kita tetap pada sisi kita masing-masing aja dah gitu. Pada masing-masing, dan yang pasti kita berharap lah ini cepat berlalu. Ya ada plus minusnya masing-masing. Memang lah ada gitu. Plus minusnya. Dan mungkin cukup sekian kali ya. Ya, yang nonton mungkin bisa komen di bawah tim mana, tim sekolah luring atau sekolah daring gitu. Ya, lu tim mana nih? Bisa kan komen? Bisa kolom nih. Komentar. Dan like sebanyak-banyaknya kawan. Bantu kami. Ya. Sekian, terima kasih. Dadah. See you next time.